Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augie Shedawanza dengan NIM 230862884 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sari Febrianti MPD dari sesi 0216. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi yang berjudul Kedudukan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan yang kedua adalah Konsep Profesi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang berjudul Kedudukan Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, yang pertama, pengertian. Administrasi dan supervisi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan sekolah mencakup bagaimana pelaksanaan belajar mengajar agar lancar. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Fungsi dari administrasi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan sebagainya. Kemudian supervisi adalah membantu guru menilai siswa, membantu guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian tujuan untuk meningkatkan kualitas dan aktivitas penyelenggaraan pendidikan serta untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang lingkupnya adalah dari tata usaha, personalia murid, personalia guru, pengawasan, supervisi, pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian teknik supervisi bersifat kelompok dan ada juga yang bersifat individu. Perannya adalah seperti peneliti, konsultan atau penasehat, motivator, pelopor, pembaharuan. Kemudian sikapnya bersikap koruptif, preventif, konstruktif, kreatif. Dan objeknya adalah pembinaan kurikulum, perbaikan proses belajar, pengembangan staf, pemeliharaan moral. Baiklah, yang kedua adalah mind mapping tentang konsep profesi pendidikan. Di sini berjudul Peranan Guru Bidang Studi di Substansi Manajemen Pendidikan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, yang pertama, guru sebagai pendidik. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian, peran guru sebagai pendidik, yaitu orang yang bertugas selain memberikan pelajaran berupa ilmu, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dan ini adalah model pembelajaran berkarakter. Terbagi menjadi 3, yaitu pembiasaan, pembinaan disiplin, dan keteladanan. Kemudian tenaga kependidikan, guru sebagai pengajar, memberi pelajaran atau materi kepada siswa berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Dan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah membuat instruksi, yang kedua adalah menciptakan kepercayaan, yang ketiga adalah bertanya atau merespon, yang keempat adalah mengenalkan metode pembelajaran, dan yang kelima adalah memberi pandangan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bahas, yang berjudul Kedudukan Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dari segala kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Administrasi pendidikan juga sering diistilahkan dengan administrasi sekolah, dan administrasi itu sendiri mencakup pengaturan, proses belajar mengajar, kesiswaan, personalia, peralatan pengajaran, gedung, dan perlengkapan, keuangan, serta humas atau hubungan dengan masyarakat, yang ini semua mencakup dari administrasi pendidikan. Baiklah, di sini adanya metode supervisi pendidikan. Yang pertama adalah metode langsung atau direct method. Bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media, maka dikatakan bahwasanya dia menggunakan metode langsung, baik individu atau kelompok. Sedangkan metode tak langsung atau indirect method
Bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisi tidak langsung. Pelaksanaan supervisi pendidikan. Cara melaksanakannya adalah: yang pertama, pengawasan dijalankan secara gotong royong atau kooperatif. Yang kedua adalah pengawasan dijalankan secara terang-terangan. Yang ketiga adalah pengawasan dijalankan secara kontinu atau bersifat pembimbing atau pemerintah. Yang kedua adalah konsep profesi pendidikan. Istilah profesi sudah cukup dikenal oleh semua pihak dan senantiasa melekat pada guru, karena tugas sesungguhnya merupakan suatu jabatan profesional. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakannya tugas memerlukan atau menuntut keahlian atau expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri profesi adalah: yang pertama, standar untuk kerja; yang kedua, lembaga pendidikan khusus; yang ketiga, organisasi profesi; yang keempat, etika dan kode etik profesi; yang kelima, sistem imbal; yang keenam, ada pengakuan masyarakat. Jenis-jenis profesi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.